Baik Bapak Ibu, tanpa mengulur waktu lagi, kami mempersilakan Pendeta Johnson sendiri untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Johnson. Baik, makasih Mas Haryono dan seluruh teman-teman di komunitas Growth with Christ. Senang bisa bergabung dan berbagi pada malam hari ini. Saya lebih percaya diri untuk ikut dalam memantik percakapan dalam bincang iman di sini, karena kata bincang itu menjelaskan suasana yang sangat akrab, ya, sehingga di antara kita bisa ikut nimbrung, ikut berpartisipasi di dalam topik singkat di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang background saya bukanlah seorang yang mendalami biblika, tetapi ilmu agama-agama, maka tentu saya lebih condong menyusun materi ini dengan memahami teks itu apa adanya. Ya, jadi pendekatannya sangat sederhana sekali. Dengan topik Yunus menggugat Tuhan, kita akan mencoba melihat dari dua perspektif, perspektif dialogis, tentu dari sisi Tuhan dan juga dari sisi Yunus. Itulah menurut saya kekayaan yang bisa kita temukan di dalam kitab Yunus ini sendiri. Tentu bagi kita akrab dengan Martin Buber, salah satu tipe relasi yang beliau sarankan adalah I and thou. Dan pendekatan ini saya melihat jelas dalam kitab Yunus digunakan oleh Tuhan dalam narasi kitab ini untuk mengerti secara mendalam dan meresponi Yunus. Tentu teman-teman semua, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan dialog antara Tuhan dan manusia. Dan tentunya Tuhan itu digambarkan maha kuasa dan seterusnya. Lalu manusia selalu digambarkan manusia dengan kemanusiaannya yang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan seterusnya. Jadi dialog itu kalau kita lihat sepenggal-sepenggal, bisa kita terjebak dengan minus makna ataupun menyalahkan. Tetapi kalau kita membaca dengan utuh, dalam kerangka dialogis, seperti dinarasikan oleh Yunus, kita akan menemukan poin-poin penting. Contoh-contoh lain selain Yunus, kita bisa melihat Elia misalnya, dia berdebat dengan Tuhan, dia menyampaikan keluh kesah, dia menyampaikan keputusasaannya, sampai dia benar-benar mengenal Tuhan dan rencananya, baru dia mengalami transformasi. Hal terjadi pada diri Yeremia. Tidak mudah bagi Yeremia pada awalnya untuk mengerti Tuhan dalam melakukan tugas yang besar dan berat. Namun pengenalannya yang makin sempurna tentang Tuhan membuat dia bisa mengikut dengan setia dan taat. Oleh sebab itu, kalau memahami topik atau pokok bahasan, termasuk juga istilah menggugat kita gunakan malam ini tentu kita pahami dalam konteks yang saya sebutkan tadi. Jadi kita tidak terlalu bebas menafsir topik atau pokok bahasan atau istilah, namun mencoba mengerti dalam konteksnya. Ya, tentu dalam bingkai dialog antara Tuhan dan Yunus. Dari sisi manusia dengan kemanusiaannya, hari ini, malam ini saya menyebut 3 di sini, manusia terbatas, manusia lemah, manusia kekurangan, maka tentu kita memahami gugatan Yunus satu sisi bisa dipahami dan dimengerti. Ya, pokok persoalan adalah apa pentingnya rupanya Asyur itu bertobat. Itu yang menjadi pergumulan Yunus dari sekian banyak pergumulan yang dia tengah hadapi. Artinya Yunus terlalu berkonsentrasi dengan umat Tuhan, umat Israel, maka bagi dia mengetahui tentang Asyur
ini sesuatu yang tidak banyak makna. Maka dia bertanya, kira-kira apa pentingnya Niniwe atau Asyur itu bertobat? Tentu kalau kita telaah dengan sederhana, Yunus memiliki faham yang sangat eksklusif dan juga bercorak dendam. Ia lebih mengutamakan umat sebangsanya, dan ini wajar. Dan maunya bangsa Asyur itu dihukum karena mereka telah memporak-porandakan Samaria. Bukan saja kerajaannya, tetapi totalitas kebangsaannya. Jadi kalau kita gambarkan di sini tanpa perspektif Tuhan, kebencian orang Samaria kepada Asyur, termasuk Yunus, itu kebenciannya sudah sampai ke DNA-nya. Karena memang perlakuan mereka sangat tidak bisa diterima oleh mereka. Dalam konteks ini, maka Yunus berpikir, apa pentingnya rupanya bangsa Asyur ini untuk diselamatkan oleh Tuhan? Tentu berangkat dari konsep dan alur berpikir demikian, Yunus beralasan untuk menggugat rencana dan keputusan Tuhan, supaya Niniwe itu dihukum. Itu maunya Yunus. Tetapi keputusan Tuhan berbeda. Karena mereka akhirnya bersedia berubah secara total dari kehidupannya yang tanpa Tuhan. Jadi kita melihat di sini perspektif dari Yunus terhadap dirinya, terhadap Tuhan, dan terhadap Asyur. Itulah mendasari gugatan yang dia sampaikan terhadap rencana dan keputusan Tuhan. Maka saya katakan tadi, andaikan kita pun memposisikan diri seperti Yunus dalam konteksnya, kita pun mungkin akan bisa sama dengan dia, memprotes Tuhan, menggugat Tuhan, mengapa musuh yang memporak-porandakan bangsanya harus dibawa kepada Tuhan. Tentu lebih senang, lebih asik kalau justru penghukuman yang dilakukan kepada perilaku yang demikian. Dalam hal ini, kemanusiaan Yunus tentu tidak mampu memahami sebuah grand design dari Tuhan untuk dia kerjakan. Di awal tadi sudah saya sampaikan, ini yang paling sering muncul. Kenapa awalnya Yeremia sulit mengerti panggilan Tuhan? Karena dia tidak memahami seutuhnya grand design dari Tuhan tentang bangsanya. Kenapa Yesaya juga demikian pengalamannya? Kenapa Daniel, Yehezkiel, termasuk Elia? Karena memang yang terjadi adalah kemanusiaan manusia yang terbatas, penuh kelemahan dan penuh kekurangan itu tidak sanggup mengerti secara utuh rencana Tuhan yang besar untuk dilakukan. Manusia kan lebih cenderung untuk menikmati zona bebasnya. Lebih sering berdiri di atas pemenuhan hasratnya daripada keluar dari zona aman demikian, lalu mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Lebih jelas sebetulnya perdebatan antara Elia dengan Tuhan yang dikisahkan dalam 1 Raja-Raja itu menarik sekali kita analisis. Selagi Elia hanya bisa membela diri di hadapan Tuhan, tanpa membuka hati kepada Tuhan yang maha besar, tidak ada titik temu. Hal seperti itu terjadi pada diri Yunus dalam kisah ini. Artinya, selagi Yunus memilih jaga jarak dengan Tuhan, dia hanya bisa marah, dia hanya bisa stres,
Dan menurut hemat saya, seluruh keadaan demikianlah yang menolongnya untuk berani menyampaikan gugatan kepada Tuhan. Seperti pasal 4, pasal terakhir dari Yunus ini. Artinya, dia bertanya, dia menyampaikan protes, kasih Tuhan juga mengapa menyangkut bangsa-bangsa lain yang dianggap sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa perspektif Yunus tentang Tuhan, sekali lagi, perspektif Yunus tentang dirinya, dan perspektif Yunus tentang bangsa yang bukan Israel, dalam hal ini Asyur, mendasari gugatannya kepada Tuhan. Nanti kita melihat apakah gugatan dari Yunus ini bisa diterima oleh Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Tapi menurut hemat saya, dialog ini menolong kita nanti berefleksi betapa pentingnya mengenal Tuhan selengkap mungkin di dalam kita meresponi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup serta pelayanan kita. Jadi artinya, seperti saya sebutkan tadi, pengalaman Yunus sama dengan pengalaman Elia. Bahwa semakin mereka menjaga jarak dengan Tuhan, mereka hanya bisa dalam keterbatasannya membenarkan atau membela diri, tetapi gagal menangkap rencana Tuhan yang besar. Ibarat kisah persekutuan atau gereja yang mengalami goncangan-goncangan karena ketegangan dan konflik dalam sejarah, kan sering mirip kisahnya. Ribut, berdebat, bertengkar terhadap hal-hal yang kecil, yang tidak fundamental. Gagal memahami rencana Tuhan untuk dikerjakan. Jadi, ini pengalaman yang sangat menarik bahwa kalau bukan hidup kita bersama dengan Tuhan, maka akan mustahil kita mengerti siapa itu Tuhan dengan eksistensinya. Jadi saya sekali lagi mengatakan, mengapa Yunus menggugat Tuhan? Argumennya tadi adalah perspektif Yunus yang membuat demikian. Terlalu sederhana, terlalu sempit di dalam dia mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang dirinya, dan mengerti tentang bangsa Asyur, dan bagaimana kasih sayang Tuhan begitu luar biasa sebetulnya. Kalau kita membaca beberapa buku teologi yang menyangkut kitab ini, akan sangat menolong untuk memahami bahwa pokok-pokok teologis dalam kitab ini, Tuhan berkuasa atas ciptaannya, termasuk manusia. Maka ia menuntut kesetiaan dan ketaatan, bukan protes. Kesetiaan, ketaatan yang dituntut. Karena dia berkuasa. Jadi bukan sebaliknya, bukan sungut-sungut, bukan protes. Apalagi menyalahkan aspek-aspek yang diduga terlibat dalam kondisi itu sendiri. Poin kedua, teman-teman semuanya, Yunus, dalam narasi kitab Yunus digambarkan Tuhan pengasih, Tuhan penyayang kepada orang yang insaf dan berubah mendengarkan dia, termasuk kepada bangsa Asyur. Jadi dalam implementasi kasih Tuhan yang besar ini, Tuhan yang penyayang, dia bersifat universal. Maka siapa saja yang bertobat dalam hal ini, bangsa Asyur, Tuhan tidak menjalankan penghukuman seperti yang dia rencanakan. Maka dia bersabar menerima gugatan Yunus dan mengampuninya. Ini juga menolong kita. Mengapa Tuhan memposisikan diri sebagai ai dan Yunus diposisikannya sebagai Daud? Karena Tuhan sabar, Tuhan penuh kasih. Dia mencoba mengerti dan mengerti apa sebetulnya yang menjadi akar persoalan. Kok Yunus ini
nggak mau diatur, nggak mau disuruh, nggak mau dibimbing. Maka digambarkan dalam kitab ini, Tuhan itu Tuhan yang sabar, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mencoba melihat two ways perspektif, bukan hanya perspektif dia tentang Yunus, tetapi juga perspektif Yunus tentang Tuhan dan berikutnya. Jadi dalam tanda petik bisa kita katakan Tuhan maklum adanya. Maka dia bersedia melihat persoalan ini bukan dari sisi kemahakuasaannya saja, tetapi dari sisi katakanlah Yunus yang memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Dia sabar menerima gugatan Yunus dan bersedia juga kemudian mengampuninya. Pokok teologis yang keempat yang akan memandu kita misalnya, karena kasih sayangnya yang besar, ia lebih suka menyelamatkan daripada membinasakan. Dan ini terbukti bagi Niniwe atau Asyur atau Yunus. Digambarkan Tuhan yang kasih dan penuh sayang itu, penghukuman itu bukanlah sesuatu yang diinginkan kalau memang manusia bersedia berubah. Hal itu saya katakan tadi terjadi bagi diri Niniwe dan juga tentunya Yunus. Jadi bukan penghukuman yang Tuhan sampaikan lebih awal, tidak. Tetapi kerinduan supaya bertobat. Menarik bahwa Alkitab kita, terjemahan baru, menempatkan kata menginsafi dari pasal 4 Yunus ini sebagai lawan dari kata menggugat atau melawan. Dinarasikan bahwa Yunus tahu sifat Allah pengasih dan penyayang. Tahu dia. Keputusannya mutlak dan berkuasa. Yunus tahu. Namun ia tidak mudah insaf karena kemanusiaannya. Mungkin kita menyebut di sini kuatnya pengaruh hasrat, pengaruh harapan, pengaruh pengalaman, pengaruh kerinduan, macam-macam. Jadi kita melihat di sini gugatan itu diperhadapkan dengan apakah Yunus benar-benar sadar, artinya pengetahuannya tentang Tuhan seharusnya diikuti dengan keinsafannya dalam relasinya dengan Tuhan. Itulah yang diharapkan mengubah perspektifnya dari seorang penggugat menjadi seorang penurut. Itu yang kita temukan pokoknya dari pasal 4 ini. Jika keputusan kasih sayang Allah menyentuh kepentingannya, dalam hal ini kepentingan Yunus, pohon jarak menaunginya dari terik panas, Yunus senang. Ini perspektif yang ego tadi. Namun jika kepentingannya terganggu, daun pohon jarak tak lagi melindunginya, ia marah bahkan putus asa. Artinya Yunus selalu melihat kasih sayang Tuhan dalam aksinya dari perspektif egonya saja. Maka saya katakan tadi, ini yang terjadi bagi Elia, sampai dia menyampaikan kerinduannya untuk mati di dalam pergumulannya. Karena dia lepas dari pengaruh Tuhan. Dia melupakan Tuhan, dia berjalan sendiri. Dia mengedepankan egonya daripada mengikut apa yang Tuhan katakan. Hal yang sama terjadi dalam diri Yunus. Kenapa dia terjebak dalam tanda petik menggugat Tuhan? Karena egonya telah mendominasi seluruh atau totalitas hidupnya. Sehingga dia tidak mampu lagi mengerti tentang Tuhan, dan pengertiannya tentang Tuhan memberikan kesadaran bagi dia untuk bersikap layaknya orang yang setia dan taat kepada Tuhan yang penuh kasih, penyayang, dan juga sabar kepada manusia.
Jadi kita melihat di sini benturan yang mendasari Yunus dalam gugatannya kepada Tuhan dinarasikan oleh Yunus ini karena perspektif Yunus tentang dirinya, tentang Tuhannya, tentang bangsa Asyur. Masih jauh dari apa yang diharapkan. Maka tentu gugatan ini saya katakan tadi kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Karena problem keegoannya si Yunus lah tidak mau membuka diri untuk mengerti rencana Tuhan yang besar. Dia terjebak dengan situasi yang sulit, bahkan dia putus asa. Tuhan bukanlah hasil proyeksi atau gambaran keterbatasan Yunus. Ini yang menurut saya perlu menjadi catatan kita. Jadi seluruh totalitas pengalaman kita, pikiran kita, hasrat kita tidak cukup menggambarkan, memproyeksikan tentang siapa itu Tuhan. Dalam analogi kitab Yeremia jelas, ya, kita ini kan tanah liat. Kita ini dibentuk oleh tukang periuk sebagai simbolisasi dari Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi kita tidak punya kapasitas memberikan gambar tentang Tuhan, apalagi mengerdilkan Tuhan menurut kita. Ini yang menjadi jebakan bagi Yunus. Kenapa dia protes kepada Tuhan? Dia nggak utuh menangkap kasih sayangnya, kepeduliannya kepada manusia pada waktu itu. Tuhanlah Tuhan, bukanlah selalu mengikut kemauan Yunus. Tetapi yang benar, Yunuslah yang selalu tinggal bersama dengan Tuhan dan mengikuti kemauan Tuhan. Jadi tentu kita dibantu di sini Ibu Bapak bahwa proyeksi tentang Tuhan sangat menolong bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita membuat potret yang kecil, yang terbatas dan berikutnya tentang Tuhan, maka kita akan memperlakukan Tuhan seperti maunya kita. Ini jebakan mengapa Yunus terjebak untuk menggugat Tuhan. Aturannya tidak. Dan nanti di bagian-bagian akhir akan terlihat jawaban terhadap gugatan Yunus. Makna mengasihi versi Tuhan, Tuhan terhadap Niniwe, versus mengasihi versi Yunus, Yunus ke pohon jara. Hal ini menginsafkan Yunus akan gugurnya gugatannya kepada Tuhan. Jadi artinya tadinya Yunus merasa benar dan keyakinannya akan kebenaran itulah dijadikannya argumen atau dalil untuk menyampaikan gugatan. Setelah Tuhan mengungkapkan faktanya, kebenarannya, realitasnya, bahwa mengasihi versi Tuhan jauh lebih sempurna dibanding dengan versi Yunus. Dan menurut beberapa penafsir, inilah yang menginsafkan Yunus untuk menggugurkan, untuk menarik gugatannya kepada Tuhan. Masalah itu bukan ada pada Tuhan, itu maksudnya. Tapi masalah itu terjadi karena perspektif Yunus yang sangat terbatas tentang Tuhan, tentang dirinya, dan juga tentang bangsa Asyur. Tentu menarik kalau Alkitab pasal 4 mengatakan, Yunus sebetulnya tahu Tuhan itu mengasihi, tahu menyayangi, namun tidak sampai menyadarkan dia. Sehingga dia terlepas dari pengaruh kasih Tuhan yang besar. Maka Yunus menggunakan power dari egonya. Sehingga seharusnya dia menjadi orang yang setia dan taat, menjadi seorang yang menuntut, menggugat, dan melawan keputusan Tuhan. Memahami Tuhan dengan grand design-nya dari perspektif kemanusiaan belaka, yang saya sebut tadi dengan terbatas, lemah, dan kekurangan, akan melahirkan
gagal faham tentang Tuhan dan eksistensinya. Inilah tadi 2-3 kali saya sebut, menurut hemat saya, menjadi dasar kenapa Yunus terjebak untuk menggugat Tuhan. Hal demikian hanya berbuahkan kemarahan, hanya berbuahkan gugatan yang tidak menghasilkan kebenaran, hanya membuahkan keputusasaan, hanya membuahkan pembenaran diri minus Tuhan. Jadi berangkat dari pokok bahasan dan uraian tadi, tentu secara sederhana dalam bincang iman dalam komunitas Growth with Christ ini, tentu arahannya adalah marilah mengenal Tuhan dengan baik dan percayalah kepada Dia yang besar. Dan kebesarannya itu seharusnya sudah teruji dan terbukti melalui kasih sayang dan karyanya seperti yang Tuhan nyatakan kepada Yunus. Berikutnya tentunya bukan hanya sekali mengenal Tuhan, bukan hanya pada satu titik percaya kepadanya, namun terus-menerus. Kita diharapkan bisa bergaul dengan Tuhan untuk mengerti kehendaknya yang besar. Tidak begitu mudah, jangankan dengan Tuhan, dengan sesama kita pun butuh waktu dan proses yang panjang untuk bisa saling mengerti tentang totalitas kehidupan kita. Maka mustahil Yunus, Elia, dan kawan-kawan sebelum mereka benar-benar mengenal dan percaya kepada Tuhan, sebelum mereka hari ke hari bergaul dengannya, tidak mungkin mereka mengerti rencana Tuhan yang besar. Tentu malam ini kita juga diharapkan demikian. Semakin kita kenal dan percaya kepada Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan melalui firman, melalui doa, melalui kehidupan sesuai dengan kehendaknya, melalui pelayanannya, semakin kita temukan grand design besar dari Tuhan untuk kita kerjakan. Kita tidak hanya akan melihat dari perspektif keegoan kita, membuat kita terjebak dengan berbagai masalah, seperti terjadi pada Yunus, Elia, dan juga nabi-nabi lain, sebelum mereka benar-benar dekat dengan Tuhan. Tentu topik dan bahasan ini juga mengajak supaya kita mengikuti Tuhan, melakukan perintahnya, agar kita benar-benar bisa setia dan taat. Jadi gugatan tadi lahir karena keterbatasan dalam relasi dengan Tuhan. Itunya Mas Haryono yang bisa saya share pada malam hari ini kepada kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati untuk Pak Johnson yang sudah memberikan materi yang luar biasa sebagai pemantik bagi kita untuk boleh terus bertanya jawab dan berbincang sesuai dengan bagian kita pada malam hari ini, yaitu bincang iman. Jadi saya rindu Bapak Ibu, teman-teman, sahabat boleh bertanya, merespon, boleh kita akan saling berbincang dengan segala hal dalam konteks ini ya. Saya akan memulai proses berbincang kita pada malam hari ini. Sebelum saya minta ke Pak Ido, nanti akan 2 pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama saya sendiri kepada Pak Johnson, yang kedua adalah dari Pak Ido ya. Nah, kepada Pak Johnson sendiri tadi saya sangat menarik sekali ketika Pak Johnson mengatakan bagaimana kita memproyeksikan Tuhan, begitu ya. Bagaimana kita memproyeksikan Tuhan. Nah, setiap orang berbeda dalam memproyeksikan Tuhan. Jadi ketika seorang pedagang memproyeksikan Tuhan itu berbeda. Yunus memproyeksikan Tuhan sebagai Tuhan yang tahu bahwa Asyur adalah bangsa yang kurang ajar bagi mereka, telah menghancurkan bangsa Israel. Jadi proyeksinya begitu tentang Tuhan bagi seorang Yunus ini. Seorang pelacur juga berbeda bagaimana dia memproyeksikan Tuhan begitu. Nah, dalam keperbedaan proyeksi terhadap Tuhan ini, bagaimana setiap orang itu bisa melihat bahwa
oh ternyata Tuhan punya grand design yang saya lihat selama ini ternyata salah. Misalnya seorang pedagang yang sering ditipu, dia merasa Tuhan itu nggak adil. Ketika disuruh Tuhan untuk mengabarkan Injil, dia bilang, ngapain Tuhan aja nggak adil bagi saya. Tapi bagaimana kita bisa mengubah paradigma seorang yang sudah bertahun-tahun salah ya memproyeksikan Tuhan. Sehingga ketika ada tugas, ada tuntutan pelayanan yang diberikan, dia bisa menjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau. Begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Johnson. Kemudian saya minta kesediaan Pak Ido untuk memberikan pertanyaan. Kami minta Pak Ido untuk unmute. Pak Ido, kami persilakan. Iya, silakan Pak Ido. Pertanyaannya ke Pak, ini pertanyaan pasti ke Pak Johnson ya, Pak Johnson Sembiring. Ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, yaitu yang menjadi saya, sebenarnya seperti apa sistem kemasyarakatan di Niniwe kalau secara global kita punya gambaran barangkali begitu. Sehingga apakah sistem di saat itu sistem kemasyarakatannya itu sudah sedemikian tidak mengenal kebaikan? Mungkin yang ada istilahnya perdebatan masal itu. Atau seperti apa sebenarnya? Apakah barangkali deskripsi yang sebenarnya usul aja seperti biasa saja kok sebenarnya, hanya digambarkan di dalam sebuah kitab Yunus. Nah, tetapi sebenarnya masalahnya sama saja dengan yang sekarang, barangkali begitu. Di bangsa kita juga kan begitu, masih ada problem-problem 1-2 hal yang bisa kita kategorikan sebagai kejahatan lah begitu. Dan sistem kemasyarakatan di Niniwe pada waktu itu seperti apa sebenarnya, sehingga layak dapat hukuman, katakanlah begitu menurut Alkitab begitu. Untuk yang kedua, profil Yunus ini seperti apa itu juga bagi saya masih jadi pertanyaan. Apakah memang dia dipersiapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya? Apakah ini merupakan tugas perdananya? Ataukah ini memang sudah merupakan tugas yang kesekian kalinya? Ini kan jadi masalah, sebab kalau seseorang itu melakukan pekerjaannya, tentu ada referensi pengalamannya. Mungkin saja Yunus mengatakan, saya punya pengalaman seperti ini, tidak mungkin bangsa seperti ini saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini kan kalau yang maksud kita menghindari kesalahpahaman. Bahwa seseorang menghadapi satu persoalan, kita abaikan saja pengalamannya, nah diinterpretasikan secara secara terlalu sederhana begitu kan bisa menyebabkan masalah yang baru. Jadi seperti apa sebenarnya sosok Yunus ini dalam persoalan ini? Apakah pengalamannya ada atau memang ini pekerjaan awalnya atau seperti apa, itu yang masih menjadi pertanyaan. Itu aja Pak, makasih banyak. Kami persilakan Pak Johnson untuk boleh menjawab Pak. Silakan Pak Johnson. Oke, referensi yang saya baca menjelaskan bahwa Yunus ini sudah dipersiapkan. Makanya dia diberi kepercayaan tugas yang sangat besar. Walaupun tentu Alkitab tidak mencatat secara mendetail persiapan-persiapan apa aja yang disampaikan. Dan memang kalau kita melihat kan ketika dunia persekolahan sekarang ini lumayan kencang majunya, tentu perspektif itu tidak bisa kita gunakan untuk memahami persiapan pada masa dulu gitu. Tetapi artinya Tuhan meyakini bahwa Yunus bisa melakukan, kan menyampaikan pesan. Nah, tetapi yang menjadi problem adalah Yunus tidak mengikuti yang Tuhan perintahkan. Itu yang jadi problem. Jadi kita melihat di sini bukan gambaran soal beratnya tantangan itu. Gambaran yang disampaikan soal Yunus tidak setia dan taat.
kepada panggilan yang sudah dia terima. Substansinya, Mas Edo, begitu yang saya tangkap dari problem ini. Nah, kemudian kalau kita lihat soal sistem kemasyarakatan, karena memang model kerajaan ini kan boleh dikatakan kejahatan itu telah menjadi sangat sistemik dalam struktur, dalam kebiasaan, dan dalam perilaku, maka Alkitab selalu menyatakan dengan istilah pertobatan massal gitu. Jadi bukan hanya ini masalah orang per orang, sebab ada kecenderungan kalau kesalahan itu sudah sistemik dia dilakukan, maka akan banyak pembenaran-pembenaran gitu. Walaupun itu salah, sehingga kalau kita sedikit bawakan ini berpadanan kepada kisah dalam Yeremia misalnya, Tuhan bilang, ini harus dicabut dan dirobohkan. Nggak bisa lagi parsial-parsial, nggak bisa hanya bagian-bagian tertentu. Maka tuntutan Tuhan untuk bertobat ini secara massal, bukan hanya massal di sini menjelaskan orangnya, tetapi totalitas daripada kehidupan Niniwe itu. Strukturnya, kebiasaannya, pola pikirnya, habitnya, semua. Mungkin kalau bahasa kimia kita mau sebut, semua telah terkontaminasi. Begitu. Sehingga memang ya kata pertobatan radikal yang dibutuhkan, pertobatan massal yang dibutuhkan. Ada mungkin satu, Mas Edo, sedikit analogi. Saya tertarik, mungkin bukan karena fanatisme ini, pikiran John Wesley tentang kesalahan dan pengampunan ini. Dia melihat bahwa kejahatan bangsa Inggris pada abad ke-18 itu, dia tidak fokus kepada perilaku mereka, bukan itu yang dia lihat. Karena menurut analisisnya, bahwa manusia tanpa Tuhan itu dijelaskan, natural image-nya mengalami kerusakan parah. Itulah termasuk perbuatan. Itulah termasuk kecenderungan. Maka dia katakan, apa sebetulnya dibalik natural image yang rusak parah itu? Karena memang moral image-nya sudah rusak total gitu. Diterjemahkan dia dengan putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi dia melihat akar kejahatan pada abad 18 berakar dari manusia tidak ada relasi dengan Tuhan, maka dibutuhkan revival, kan begitu? Dibutuhkan pertobatan massal. Kenapa? Seluruh sistem kegerejaan dan kehidupan menurut analisisnya telah terkontaminasi oleh natural image dan moral image. Maka dia bilang jawabnya adalah Tuhan yang akan memperbaharui kejahatan. Kalau teman-teman membaca puluhan buku tentang sejarah Inggris abad 18, ada satu buku di Gramedia pernah saya beli itu, Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris. Itu Samekto yang menulis, orang Indonesia. Dia mengatakan bahwa pendekatan KKR yang sangat sederhana oleh John Wesley dan kawan-kawannya itu cukup menghempang revolusi tidak terjadi di Inggris seperti Jerman dan Prancis. Nah, jadi saya melihat ada analogi seperti itu terjadi di kisah Yunus ini. Maka boleh kita gambarkan, Mas Edo, bahwa Tuhan kita gambarkan dari segi manusia kecewa banget sama Yunus gitu. Gitu. Karena dia tidak melakukan tugas itu dengan maksimal. Dia lebih melihat aspek egonya yang mendominasi. Maka dia mengikuti jalannya sendiri. Nah, jadi tentu kita melihat bahwa diskusi malam ini mengarahkan bagaimana kita, seperti saya katakan tadi, mengenal Tuhan dengan benar untuk kita ikuti. Tentu dalam mengikut Tuhan kan ego kita tidak akan dimusnahkan, gitu, tidak. Tapi ditransformasi untuk mengikuti dia. Kenapa? Tadi saya katakan karena kita hidup sehari-hari, bergaul dengan Allah, mengerti kita dia, dia pun mengerti kita. Maka saya lihat tadi di pasal
4 itu, Tuhan begitu care kepada Yunus. Karena Tuhan mengerti siapa itu Yunus. Tuhan tidak melihat Yunus dari perspektifnya saja. Tidak. Tapi Tuhan melihat Yunus dari perspektif dan sikon Yunus sendiri. Ini yang saya sebut tadi di awal dengan Martin Buber katakan pola relasi I and thou itu sangat menarik dalam menciptakan relasi transformatifnya. Jadi yang Mas Saryono katakan, kalau saya memahami begini, pada awalnya wajar potret itu berbeda. Wajar, karena memang kita adalah individu-individu yang syarat dengan perbedaan. Pengalaman kita, wawasan kita, kehidupan kita, pahit manisnya hidup, semua itu akan memberikan warna dalam memberikan apa yang disebut tadi dengan proyeksi. Namun kan ketika proyeksi-proyeksi ini didialogkan dalam sebuah komunitas, ketika proyeksi-proyeksi itu diuji dalam perjalanan sejarah bertuhan, kan seharusnya dia ada pada titik tertentu, proyeksi itu akan menuju kesempurnaan gitu. Tentang siapa itu Tuhan. Nah, bagi saya, Mas Saryono, fungsi persekutuan, komunitas, fellowship, ada seperti yang Mas harapkan itu. Jadi tidak main sendiri di situ. Ya, kita juga mendengar orang, lihat pengalaman orang, kita juga menawarkan ide dan pengalaman kita, dan biarlah proses itu dalam bimbingan Tuhan melalui firman-Nya, potret itu akan semakin jelas tentang siapa itu Tuhan yang kita ikuti. Maka bagi saya wajar sekali kalau persekutuan-persekutuan awal ya selalu banyak kekurangan kelemahan. Tetapi ketika kita memproses dalam iman kepada Tuhan, pasti mengalami pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhannya. Apakah nanti tidak terlalu menyimpang, Mas Saryono? Ada dulu dosen saya orang Tionghoa lalu berkata begitu. Kehidupan kita digambarkan itu ibarat pecahan batu yang agak besar dari bukit, dari puncak bukit. Semakin sering batu itu bergulir ke bawah, dia akan semakin agak bulat gitu. Dan makin jauh dia bergulir ke bawah, biasanya gulirannya makin kencang. Karena terbentur sana, terbentur sini, terbentur sana, terbentur sini, dan itu membentuk. Nah, maka dia bilang makin jauh ke bawah, pergerakannya akan semakin kencang, karena sudah agak bulat gitu. Nah, dalam komunitas kita rindu demikian. Bagaimanapun kan ego kita tidak dimusnahkan oleh Tuhan ketika kita percaya kepadanya. Termasuk di situ pengalaman kita, karakter kita, talenta kita, ya semua ikut mempengaruhi ekspektasi kita, lingkungan kita, semua mempengaruhi. Justru itu yang kita harap bisa memperkaya tentang proyeksi tadi, sehingga sedikit demi sedikit proyeksi itu akan memberikan gambar yang lebih utuh tentang siapa itu Tuhan. Berarti kalau mau dibilang, proyeksi itu juga membutuhkan komunitas, kemudian dalam memproyeksikan Tuhan membutuhkan komunitas, juga memerlukan gesekan-gesekan, sehingga itu bisa membentuk secara utuh jalan berpikir, bahkan menemukan Tuhan itu secara nyata, begitu ya Pak ya? Ya, ini kan kita lihat dalam narasi Yunus, Mas Saryono, kan nggak ada yang mengingatkan dia temannya kan, one man show. Ya. Itu. Maka saya katakan tadi, dia sibuk dengan diri sendiri. Saya sibuk dengan diri sendiri. Jadi, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang menegur, nggak ada yang mengarahkan. Pokoknya dia main dewe dengan Tuhan. Kira-kira begitu kalau kita gambarkan. Nggak ada yang mengubah. Bagaimanapun dalam hidup ini kan, dalam katakanlah perjalanan ziarah kerohanian ini kan butuh orang lain. Kita butuh orang lain yang akan mungkin mengatakan, tolong sisiran rambutmu nggak kontekstual di sini. Oh iya, kita tahu cara ngomongmu nggak cukup dengan kultur di sini. Kita tahu, gitu ya. Bahasamu itu terlalu tinggi loh, itu nggak pada ngerti. Kita tahu. Kalau tidak ada mengingatkan Mas Saryono kan
kita rasanya benar terus. Nah, gitu maksudku tadi. Betul, Pak. Betul. Betul. Jadi artinya apapun nama yang kita beri seperti saya sebut tadi, apakah itu persekutuan, gereja, komunitas, fellowship, apapun namanya, di situ proses pembaharuan itu terjadi. Jadi tidak pernah main tunggal. Karena kita membutuhkan kita membutuhkan orang lain untuk menopang kita. Itu maksudnya Mas Reno. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, luar biasa. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang mau bertanya silakan boleh raise hand dan silakan bertanya langsung kepada Bapak Pendeta Johnson. Silakan Pak Joni Patinasarani. Silakan Pak Joni. Terima kasih untuk penjelasan Pak Johnson ya. Telah memberikan kepada kita malam hari ini nilai-nilai dari Kitab Yunus yang memberkati kita. Tapi mungkin saya sedikit keluar dari tema ini, lebih kepada kita mencoba memahami Kitab Yunus ini. Nah, seringkali para pengkritik modern itu seringkali menggiring logika rasio manusia itu supaya harus membuang bahwa Alkitab itu harus menyingkirkan berbagai hal dalam terutama Kitab Yunus di mana banyak mujizat-mujizat di situ terjadi dan itu harus disingkirkan dari Kitab Yunus sehingga Kitab Yunus dapat diterima di dalam rasio modern. Nah, jadi ada pertanyaan begini. Kitab ini tidak memiliki dasar historis, itu melalui preposisi yang dibangun oleh para pengkritik Kitab Yunus. Jadi kitab ini tidak memiliki dasar apa-apa, dasar historis, bahkan boleh dikatakan kalau mereka berkata bahwa kitab ini hanya fiksi belaka. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya kita bicara dalam kerangka seperti ini, bagaimana kita memahami ini supaya kitab Yunus ini tetap dapat diterima. Karena begini, saya berasumsi begini. Saya heran juga kalau orang-orang yang mengkritik Alkitab itu pengetahuan yang paling modern sekalipun selalu dibangun atas dasar preposisi tertentu, ya, preposisi tertentu. Walaupun preposisi itu sama sekali belum bisa dibuktikan aksioma-aksiomanya, tapi sudah diterima ke preposisi itu. Ya itu yang kita alami, kita hadapi di dalam pendidikan-pendidikan teologi seperti ini. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Ada yang tuduhan itu, bahwa kitab ini tidak memiliki dasar historis apa-apa. Bagaimana tanggapan Pak Jansen? Terima kasih, Pak. Oke, Silakan Pak. kita mengikuti dulu alurnya Pak, sehingga mungkin bisa kita dalam tanda petik terbantu tentang berbagai pola pikir yang umum dibangun di Eropa itu kan sebelum abad 18 yang menjadi penentu dalam tanda petik kebenaran kan 3, Pak. Yang pertama agama, yang kedua budaya, adat istiadat dan sejenisnya, yang ketiga adalah peristiwa atau sejarah. Tetapi ketika masa kegelapan lebih banyak kontribusi 3 unsur ini jadi masalah, justru menekan peranan penalaran atau rasio, maka setelah abad 18 terbalik, Pak. Bukan lagi agama, budaya, dan sejarah yang menjadi penentu kebenaran, tapi logika yang mempertanyakan, bahkan mencoba untuk mengulas, mempertanyakan tentang kebenaran agama, sejarah, dan berikutnya. Nah, tentu kita sepakat kalau memang tujuannya adalah katakan menjungkir balikkan masa kegelapan itu. Ketika logika itu tidak dianggap penting, tidak dimaksimalkan, tidak digunakan dengan baik. Tetapi seperti Bapak sebutkan tadi, apakah semua kebenaran yang logis itu juga betul-betul memberi kontribusi? Itu yang sekarang mendapat kritikan banyak di dunia ilmu pengetahuan ini.
dengan asumsi, hipotesa, apapun sebutan yang disebutkan. Artinya pendekatan yang Bapak sebutkan tadi, selagi dia menuntun kita untuk menemukan kebenaran, katakanlah yang memang berkontribusi dalam konteks kita beriman, karena tujuan kitab ini ditulis untuk konteks kebenaran iman, tentu bagi kita tidak ada masalah, Pak. Tetapi ketika itu menjadi standar kebenaran, bagi saya mengujinya mudah, Pak Joni. Orang-orang rasional bisa saja nggak percaya dengan doa dan mujizat, Pak. Tapi banyak orang sakit didoakan sembuh, Pak, gitu. Saya memahaminya begitu. Karena kan kebenaran, dalam tanda petik, bukan hanya kebenaran rasional. Ada kebenaran filosofi, ada kebenaran mitologi. Beda bagi saya, di situ yang kadang-kala membingungkan, menimbulkan kebingungan-kebingungan. Jadi sekritis apapun katakanlah para pemikir modern untuk mengerti Alkitab, kita kepada hidup beriman atau tidak. Karena memang buku seperti yang ditulis oleh Niftrik Bolan tentang dogmatika, memang Alkitab itu dalam tanda petik tidak ditulis untuk buku historis. Tapi menyaksikan pengalaman orang-orang beriman dengan tujuan yang mempercayainya beriman, gitu, Pak. Itu yang bisa saya tangkap tentang yang Bapak harapkan tadi. Jadi kalau pendekatan itu tidak membawa kepada iman, saya memang tidak gunakan, Pak. Di situ posisi berdiri saya. Di situ posisi berdiri saya tentang itu. Ya, tentu teori-teori, spekulasi-spekulasi yang banyak muncul, ada asumsinya, ada metodologinya, ada preposisinya, dan seterusnya. Tapi kan ujung-ujungnya kan kita tidak terjebak dengan, katakanlah, spekulasi-spekulasi itu yang justru membuat kita meninggalkan iman itu sendiri. Tentu Pak Joni bisa sepaham kita tentang itu, bahwa ketidakmaksimalan dari rasionalisme itu dalam konteks bergereja, kan itulah melahirkan deisme dan kemudian ateisme, Pak. Gitu. Jadi saya melihat bahwa di sejarah Eropa, deisme dan ateisme itu bukan muncul di luar gereja, dalam konteks bergereja. Nah, karena memang pendekatan-pendekatan yang dalam tanda petik tadi Bapak sebut masih banyak bersifat hipotetik, sudah diasumsikan menjadi kebenaran mutlak. Sehingga di luar daripada kebenaran itu dianggap tidak benar. Aku tadi sudah membuat contoh itu, Pak. Banyak orang mengatakan mujizat itu mitos, mujizat itu tidak benar. Banyak orang sakit didoakan sembuh, gitu. Itu menolong kita untuk melihat bahwa kebenaran itu sendiri pun memiliki, katakanlah, dasarnya, asumsinya, metodologinya, dan bagaimana dia memberikan dampak. Jadi saya pikir, Pak, pemikir-pemikir modern tidak akan pernah berhenti untuk membicarakan yang Bapak katakan tadi. Tentu kita bisa memilah-milah mana yang kontributif buat kita. Saya masih begitu pikiran saya, Pak, tentang yang Bapak katakan. Makasih, Pak Joni. Oke, thank you, Pak Johnson. Bapak Ibu, dari tadi kita sudah ada 3 pria yang bertanya, ya. Baik, saya minta kesediaan Bapak, sekarang yang ibu-ibu, yang perempuan, yang mau bertanya, yang mau sharing, yang mau berbagi, khususnya tentang bagian kita pada malam hari ini tentang Yunus menggugat Tuhan. Kami persilakan, apakah ada perempuan yang pada malam hari ini hadir, boleh bertanya, boleh memberikan respon atau apapun, ada? Silakan, yang sudah buka, sudah unmute, langsung bertanya. Saya ingin menambahkan kepada Pak Johnson tentang dosa dari bangsa Niniwe. Saya teringat dari Yunus pasal 4 ayat terakhir bahwa masakan aku tidak kasihan, Tuhan mengatakan masakan aku tidak kasihan kepada Niniwe yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Berarti di sini Tuhan benar-benar meletakkan belas kasihan kepada orang yang sama sekali nggak tahu kebenaran itu, begitu loh. Niniwe, Asyur nggak tahu kebenaran, kok di bumi hanguskan.
Jadi ini salah satu poin juga ketika kita membicarakan tentang bertanya, kenapa sih Niniwe harus dimusnahkan? Toh Niniwe, jadi begini, Niniwe aja nggak tahu kebenaran itu. Jadi justru ketika Yunus memberitahukan kebenaran itu, jadi di sana letaknya suara Tuhan dikumandangkan begitu. Oke, baik. Ada satu Ibu Deborah, silakan Ibu Deborah, boleh iya silakan Ibu. Malam Pak. Malam Ibu. Gini Pak, saya mau tanya, bisakah kita mencontohkan tentang Yunus menggugat Tuhan ini dengan kehidupan gereja pada saat ini, dengan contoh jemaat yang menggugat hamba Tuhan gitu. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan di dalam posisi kemetodisan kita itu kan kebanyakan hamba Tuhan itu kan dipilih dari kota untuk menjadi untuk melayani di gereja kita. Nah, kadang kan ada beberapa orang atau ada beberapa orang yang tidak setuju ataupun ya gimana? Enggak setuju ataupun juga membantah, tapi enggak terang-terangan gitu Pak. Apakah bisa diasumsikan seperti itu dan gimana kita menghadapi orang-orang yang seperti ini? Makasih Pak. Oke, thank you. Pak Johnson, silakan Pak. Ya, kalau ditanya bisakah ini dipakai perspektif untuk menggumuli, menolong para hamba Tuhan sekarang, menurut saya bisa. Tentu Ibu, kita butuh apa yang Mas Saryono katakan tadi, sebuah komunitas yang memang betul-betul saling menyayangi gitu. Jadi tidak ada trik dan intrik, tidak ada sesuatu yang terselubung. Begitu. Artinya banyak cara, banyak teknik yang bisa kita ungkapkan sesuai dengan konteks kita untuk mengatakan kalau, katakanlah, ada kekurangan-kekurangan seorang hamba Tuhan. Itu maksud saya di situ. Jadi bisa. Cuman Ibu, yang tidak menurut saya etis adalah tidak bisa kita melakukan generalisasi gitu. Artinya kan sangat susah untuk mengidentikkan hamba Tuhan modern dengan Yunus di sini. Tetapi menolong mereka untuk bertumbuh, untuk setia kepada panggilan dalam prinsipnya, yes. Maka tadi Mas Saryono tanyakan, ini perlu komunitas ya Pak? Itu kita rindukan. Karena bagi saya, secara umum, banyak ada 1-2 gitu, bisa pendeta bermasalah dalam kepemimpinannya, kan dia cenderung one man show. Maka muncul masalah, nggak ada yang mengingatkan dia. Nggak ada orang yang dekat dengan dia, menolongnya, menguatkan dia, mengarahkan dia, dan seterusnya. Saya bayangkan Ibu, kalau dia memiliki komunitas yang dekat dengan dia, sisiran rambutnya pun tak beres akan ada yang mengingatkan Ibu. Begitu. Karena cintanya, karena sayangnya gitu. Kekurangan-kekurangan yang dia lakukan pasti akan ada yang menolong, mengingatkan, ikut berpartisipasi. Nah, tapi yang tadi masalahnya, ketika dia one man show, itu biasanya orang yang sekitar itu Ibu menjauh dari dia. Ini yang paling berbahaya. Akhirnya serang menyerang, kritik mengkritik. Tidak ada titik temu. Kenapa? Karena yang terjadi adalah peperangan ego yang tiada berujung. Ya dua-dua rugi. Nah, itu refleksi yang kita temukan di sini dari pengalaman ini. Kalau tadi untuk hamba Tuhannya, dan ini juga bisa berlaku kepada majelis-majelisnya begitu ya Pak ya? Ya, juga nggak bisa one man show. Ya, kalau perspektif hamba Tuhan, kalau orang metodis kan semua itu, apakah dia les speaker, apakah dia majelis, itu semua dikategorikan begitu. Oke. Jadi siapa saja yang menjadi one man show memang selalu jadi sumber masalah dalam tanda petik, karena dia tidak dekat dengan yang lain.
Oke, thank you. Sudah sangat jelas sekali ya. Jangan one man show dan membutuhkan komunitas untuk boleh terus saling bertumbuh di dalam satu pertumbuhan rohani kita. Baik, thank you. Ada Pak Ibu yang rindu untuk bertanya kembali kepada Bapak Pendeta Johnson Sembiring? Kami persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Johnson untuk memberikan kata-kata terakhir bagi kita semua, Pak, untuk menutup untuk bincang kita pada malam hari ini dengan sharing dan begitu banyak pertanyaannya. Kan persilakan kepada Bapak Pendeta Johnson Sembiring. Baik, bagi saya sebagai closing statement, dekat dan bergaullah dengan Allah setiap hari. Maka kita akan mengerti rencana Allah untuk kita kerjakan dan ego kita akan diarahkan oleh Tuhan kepada rencana besar itu. Tuhan memberkati. Amin. Thank you Pak Johnson. Baik, Bapak Ibu, demikian perbincangan kita pada malam hari ini. Sebagai penutup, kami sekali lagi Pak Johnson boleh berdoa buat kita semua. Khususnya di tengah-tengah kita ada mahasiswa-mahasiswi di seminari, ada majelis, ada hamba-hamba Tuhan, bahkan ada guru agama juga yang ada hadir di tengah-tengah kita. Saya minta kesediaan Pak Johnson untuk boleh berdoa bagi kita semua. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bersama Tuhan kepadamu. Untuk waktu yang indah Tuhan siapkan bagi kami, dan dengan sukacita kami memakai melalui media Zoom ini. Firman-Mu menolong kami untuk menemukan diri di hadapan Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan, untuk mengenal kehendak dan rencana besar-Mu untuk kami lakukan. Bahkan di dalam keterbatasan kekurangan kami, Engkau menyempurnakan kami, menjalani hari-hari kami. Apapun yang menjadi profesi kami, ketika kami melakukannya dalam nama Tuhan, Engkau menuntun kami melakukannya seperti kehendak-Mu. Ibu bapak yang tergabung dalam komunitas Growth for Christ, kami serahkan kepadamu. Mereka yang berlatar belakang pendeta, para penatua gereja, mahasiswa, aktivis pelayanan, semua kami serahkan kepadamu, agar pekerjaan kami yang beragam Tuhan satukan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami yakini Bapa, pelayanan kami akan berbuah, membawa jiwa baru dan mendewasakan mereka dalam iman, untuk menjadi pelayan-pelayan kemudian dengan penuh sukacita. Program yang dikembangkan oleh persekutuan ini, Bincang Iman, betul-betul memang menguatkan iman kami di dalam kami mengikut Tuhan. Malam ini kami berpisah satu dengan yang lain, di waktu yang akan datang Tuhan pasti mempertemukan kami kembali. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.